Di episode pertama, kita bahas tentang bebal. Di episode kemarin yang belum lama kita bahas soal egois. Apa hubungannya emang egois dan bebal? Hubungannya adalah egois itu dasar untuk seseorang menjadi bebal. Mereka berdua ini seperti api dan asap, yang hubungannya adalah sebab dan akibat. Ada banyak sekali sebenarnya kalau kita cari apa saja dampak dari keegoisan. Tapi yang paling menonjol adalah kebebalan, dan ada hubungannya juga terkait adiksi. Kita tahu nih, dalam hidup manusia itu sering terjebak dengan adiksi akan sesuatu, ketagihan. Tapi yang biasanya disalahkan itu bukan kebiasaan atau pemikirannya yang ada di mindset. Yang disalahkan malah barangnya, sesuatu atau material, yang akhirnya sesuatu tersebut dianggap adalah barang yang buruk. Dalam beberapa hal, mungkin gak apa-apa, apalagi untuk mengontrol atau mengarahkan orang yang otaknya dangkal. Tapi dalam beberapa hal lain, ini bisa jadi mispersepsi dan akhirnya menyebabkan kesalahpahaman. Contohnya misal, ketagihan gula. Kesalahan dalam ketagihan gula itu kan ada di mindset orang tersebut yang salah, bukan gulanya. Dasarnya atas dasar egois, terus ingin mengkonsumsi sesuatu yang dianggapnya enak, terus berlebihan, terus jadi bebal, dinasihati nggak mempan. Karena gula memicu zat dopamin di dalam otak, dan otak kita jadi minta lagi, minta lagi. Contoh nyatanya dampak buruk di depan matanya tiba-tiba jadi tidak terlihat. Pas sudah terjadi, terkena penyakit, baru gulanya yang disalahkan. Banyak kan narasi-narasi yang teman-teman pasti sering lihat. Gula itu jahat, gula itu baik. Bukannya aneh ya, orang-orang yang membuat gula menjual, mengkonsumsi, terus karena kesalahan diri sendiri, yang karena mengkonsumsinya secara berlebihan, gulanya yang disalahin. Padahal kita tahu bahwa gula itu bermanfaat juga bagi tubuh, dibutuhkan untuk menjadi sumber energi kalau kita konsumsi secara benar. Kalau sudah begitu, nasi misalkan, makanan pokok orang-orang kita salahin juga. Apa harus gitu? Nasi jahat karena mengandung glukosa. Yang lagi-lagi kesalahannya itu adalah makhluk bodoh yang kena efek bebal tadi karena dirinya egois. Bayangin, itu kalau contohnya gula. Oke, kita ambil contoh yang benar-benar masyarakat anggap buruk deh, jangan gula. Adiksi terhadap narkotika atau narkoba misalkan. Selalu yang disalahkan adalah obat-obatannya kan, zat dan kandungannya. Namanya obat, pertama kali diciptakannya itu untuk kebutuhan dalam memanfaatkan reaksi atau khasiat guna kebutuhan-kebutuhan tertentu. Tapi karena ada makhluk-makhluk tadi yang ingin seneng, ingin lari dari kenyataan, dan memanfaatkan efek dari zat-zat tertentu, yang salah jadi zatnya. Yang teman-teman harus tahu nih, efek dari zat-zat itu paling seminggu, terus hilang. Tapi kenapa candu? Kenapa ketagihan? Kenapa setelah itu badan kita terasa sakit? Banyak penjelasannya. Ada narkoba yang sifatnya memang meredam rasa sakit. Jadi memang pada dasarnya orang itu udah sakit. Pas mengonsumsi jadi gak sakit. Pas berhenti ya jadi sakit lagi. Atau karena efek persepsi di otaknya yang terus meminta, karena merasa enak dan sudah terbiasa dengan zat-zat tertentu. Dan terus ketagihan, mengikuti kata hati. Landasannya egois, jadi bebal, gak peduli dampaknya, baik di kesehatannya sendiri, ataupun dampak yang mungkin timbul di sosial ekonomi, keluarganya misalkan. Gak peduli dia, yang penting pengen asik. Makanya direhabilitasi kecanduan obat-obatan terlarang itu bukan ahli gizi atau ahli kimia yang menangani, tapi psikolog atau psikiater yang berupaya membenarkan mindset pikirannya agar balik lagi ke saat seseorang tersebut sebelum melanggar batasan. Keegoisan yang terus-menerus dikasih makan itu akan merusak jiwa dan pikiran seseorang. Adiksi itu indikasinya bahwa jiwa dan pikirannya rusak.
Bebal adalah benteng dari keegoisan itu, menjaga dirinya agar tidak terusik. Pembahasan ini itu fungsinya agar kita tuh paham secara esensial, bukan secara teknisnya aja. Kebanyakan orang-orang yang bahas masalah adiksi itu isinya cuma cemoohan atau kriminalisasi atas benda yang disalahkan sebagai sumber masalahnya, padahal bukan itu. Poinnya itu dalam diri, dalam jiwa. Ego yang tidak seimbang membuat penilaiannya akan sesuatu juga menjadi rusak. Kalau kritik yang cuma berupa cemoohan, menyalahkan materialnya, terus dianggap jadi solusi dan edukasi, maka si pemberi solusinya ini pun terjebak dalam egosentris dirinya. Karena merasa lebih baik tidak terjebak dalam hal tersebut, terus sosokan ngasih solusi. Kan ngaco juga. Banyak influencer, youtuber, atau apalah itu yang katanya pinter, mengedukasi, ngebahas malah hal-hal teknisnya. Dilanjutkan sama mereka kesalahannya dalam penalaran akan sesuatu. Ya gimana mau mencerdaskan kalau kayak gitu? Yakin kok mereka tuh tahu dan sadar, tapi emang aneh aja. Malah menggiring pemikiran orang awam jadi semakin salah untuk menyikapi suatu keadaan tertentu. Banyak akhir-akhir ini kan yang bahas judi misalkan. Karena ada data dari orang-orang di negeri Konoha yang kecanduan judi. Tapi lagi-lagi judinya yang disalahkan, bukan behavior dari masyarakatnya. Judi kan gak akan ada kalau secara individu itu kita tahu secara clear dan jelas bahwa ketagihan judi itu merusak. Bukan ngebela para penjudi ya. Cuma apa bedanya judi sama orang yang ketagihan nonton YouTube misalkan, atau TikTok. Sama-sama nyari fun, nyari kegiatan yang dianggap seru, nyari apapun lah itu, entah adrenalin, entah keuntungan, dan sebagainya. Intinya kalau sama-sama ketagihan dan berlebihan, imbasnya kan sama-sama merusak. Ada loh fenomena orang yang main judi itu terkontrol, cuma buat kesenangan sesaat. Dan dia tahu itu. Sekali lagi bukan ngebela ya, judi itu salah dan haram mungkin dalam nilai-nilai sosial dan agama, karena dampaknya buruk. Maksudnya itu, coba kita nilai dari esensinya. Judi itu akan selalu ada, baik yang serius ataupun tidak serius. Bahkan kita sering bertaruh soal hal-hal konyol yang gak ada nilai materinya di situ. Kan konsepnya itu judi, sama aja. Ada pertaruhan. Seharusnya kita giring mindset masyarakatnya ke arah sesuatu yang fun itu gak mesti tebak-tebakan terus berkompetisi untuk menang. Karena tebak-tebakan yang gak jelas. Ngapain? Kurang kerjaan kan? Yang hasilnya kalaupun menang cuma untuk sekedar bahagia sesaat karena tebakannya benar. Terus bisa ngeledek. Tuh kan, kata gua juga apa? Nah, kelakuan kayak gitu kan ngapain? Nilai benar dan salah dari sebuah pertaruhan itu gak semata-mata membuktikan bahwa orang yang tebakannya benar itu menjadi lebih dari orang yang tebakannya salah. Hal-hal seperti itu kan harusnya cuma berhenti hanya di dalam ranah yang bercanda saja. Logika berpikirnya kan kayak gitu. Apa teman-teman gak setuju? Coba tulis di komentar. Soalnya gini, kalau misal diteruskan budaya menyalah-nyalahkan sesuatu yang ternyata bukan sumber masalahnya, kedepannya ditakutkan timbul mispersepsi atas hal-hal yang tidak kita sangka dan memicu masalah baru. Di dunia ini itu sudah terbukti berkali-kali sumber masalahnya itu adalah keberadaan diri kita ini, manusia yang punya naluri dan hasrat seperti makhluk hidup lainnya. Tapi karena dianugerahi akal budi untuk memenuhi hasrat naluriahnya, kita jadi bisa berpikir entah itu cara, trik, manipulasi, eksploitasi yang bisa kita gunakan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Salahnya gimana kita pakai akal kita itu agar dalam memenuhi hal tersebut tidak terjadi penyimpangan yang berdampak buruk. Makanya pengertian dan pembahasan soal egois dan bebal ini itu kita pelajari agar mengerti. Kalau sudah mengerti jadi punya kendali. Kalau sudah punya kendali baru dapat solusi. Ya mau sampai kapan kita dan keturunan kita begini-begini aja. Kerjaannya lari mengkambing hitamkan sesuatu untuk kesalahan diri. Terus imbasnya cacat logika dalam memikirkan solusi. Gak heran kalau orang merasa gagal hidupnya, gak bahagia, terus solusi yang terpikirkan
Malah menikah itu kan dia lari, mengira setelah menikah hidupnya jadi bahagia, jadi berbeda tidak seperti sebelumnya. Tanpa sadar ada tanggung jawab yang jauh lebih besar ketika dia melangkah pada keputusannya yang baru. Habis menikah nggak bahagia, mikir lagi. Jadi banyak tanggung jawab yang tidak bisa dia penuhi. Terus ngide, punya anak kali ya. Terus ternyata nggak bahagia lagi, terus aja tambah masalahnya. Dan terikat pada tanggung jawab yang lebih besar lagi. Sampai hancur gak karuan, solusi terakhirnya tinggal cari kambing hitam deh yang disalahkan. Kan konyol. Setelah seperti itu nanti imbasnya ke prioritas. Jadi mementingkan diri sendiri lagi. Gagal menilai lagi kalau ada teman kecelakaan misal. Tapi karena mau nganterin istri ke kondangan misalkan, dibiarin aja temennya. Dan lebih mementingkan nganterin istrinya ke kondangan misal. Padahal posisinya kan urgent. Yang penting istrinya gak ngambek. Anak butuh susu, malah beli rokok. Orang tua butuh bantuan, gak bisa bantu. Lebih sayang asetnya daripada orang tuanya. Padahal masih punya aset misal untuk dijual. Tapi mengaku gak ada, gak bisa. Prioritasnya kan jadi cacat. Dan lain-lain. Semakin aneh makanya kehidupan kita ini makin lama. Tanpa pernah akhirnya kita bisa perbaiki jiwa yang rusak karena keegoisan yang berkolaborasi dengan kebebalan. Harus jadi petapa kali ya di gunung. Aduh.